Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Plus. Saya ke Pak Adit, jadi artinya bagaimana menjawab tadi? Terima kasih Mas Bram. Pak Iksan, terima kasih tadi untuk perspektif moneter, kemudian fiskalnya. Saya ingin menanggapi Pak Iksan tadi mengenai pertama yang moneter ya, Bank Indonesia. Saya kaitkan dengan penjelasan saya di awal tadi mengenai menjaga daya beli. Bank Indonesia 4,75 sampai terakhir minggu kemarin baru dinaikkan 5,75. 5,25. Dan itu berlangsung 7 bulan. Oke. Artinya kalau melihat seperti ini sebenarnya respons Bank Indonesia adalah dia sejalan dengan agenda pemerintah untuk melihat bahwa konsumsi publik ini harus dijaga begitu. Dengan suku bunga yang dipertahankan di tengah tekanan terhadap fluktuasi rupiah, biasanya kan BI langsung responsif, rupiah terkoreksi, kemudian langsung suku bunga naik. Ini 7 bulan dijaga begitu. Artinya BI juga ingin memberikan buffer kepada kondisi ekonomi semuanya ini supaya kondusif terhadap konsumsi publik. Karena udah pasti kalau suku bunga naik nanti akan mencekik konsumen, mencekik perekonomian begitu, dan ujung-ujungnya ini menjadi bola salju. Kemudian yang kedua mengenai fiskal. Tadi disampaikan Pak Iksan benar, memang pemerintah 2,92 defisit. Tapi kalau kita lihat perjalanan saat ini, kuartal 1 di Maret defisitnya ada di 0,93. Di April ini ada di posisinya sudah bergerak ke 0,61% PDB. Artinya ada catatan positif bahwa terjadi penurunan defisit. Dan keseimbangan fiskal itu juga ada perbaikan juga. Di April ini kalau kita lihat data APBN yang disampaikan Kementerian Keuangan minggu lalu, untuk April ini terjadi surplus 28 triliun. Sebelumnya masih terjadi kontraksi atau defisit 95 triliun. Artinya apa? Penerimaan negara pada bulan saat ini itu sudah bisa mencukupi seluruh kebutuhan. Artinya tidak perlu, kalau bahasa awamnya narasi publik selama ini, tidak perlu utang baru untuk menutup defisit tersebut. Kalau keseluruhan ini sebenarnya keseluruhan ini adalah bagian merespons juga Pak Iksan tadi. Ini bagian dari confidence building. Bagaimana pemerintah selaku pemegang otoritas fiskal dan juga Bank Indonesia selaku pemegang otoritas moneter dengan bauran kebijakannya ini ingin mengirimkan sinyal ke masyarakat begitu, pasar, bahwa kondisi fiskal kita masih kondusif dengan tadi ada gradasi perbaikan tingkat defisit kita begitu. Ini artinya kan berarti fiskal kita ada tanda-tanda perbaikan begitu. Yang ini diharapkan publik dan juga market bisa melihat keseluruhan perjalanan ini. Tapi kalau begitu gini, kenapa kemudian, ini tentu pertanyaan awam, mengapa kemudian kalau Anda mengatakan pemerintah mengirimkan sinyal kepada pasar, kita bisa menangani ini, berarti kan artinya soal kepercayaan. Tapi kenapa kemudian rupiah terus melemah? Pagi ini kalau saya tidak salah 17.723. Mengenai koreksi rupiah tentu itu tidak, ini sudah banyak dijelaskan ya. Saya cuma ingin melihat di ujungnya aja saat ini. Ini kan memang masih bagian dari kondisi global. Saat ini memang minggu lalu Gubernur Bank Sentral Amerika, The Federal Reserve, berganti dari Jerome Powell ke Kevin Warsh. Dia adalah salah satu yang dikenal publik secara profiling, itu adalah salah satu yang mempunyai fokus pada inflation targeting. Dan saat ini Amerika sedang menghadapi kenaikan inflasi 3,8%, dan ini salah satu yang catatan buruk juga begitu di tengah situasi yang saat ini begitu. Dan sinyal dengan kenaikan inflasi ini, ekspektasi publik apa? Akan ada kenaikan suku bunga, the Fed. Dan ini tentu berkaitan market positioningnya dengan kenaikan suku bunga di the Fed, pasti mereka akan ambil posisi pada safe asset, yaitu di denominasi dolar. Mereka akan menarik aset-aset yang ada di emerging market ke sana. Ujiannya nanti pada bulan Juni akan ada FOMC, Federal Open Meeting Committee, semacam rapat Dewan Gubernurnya di Bank Sentral Amerika lah. Disitulah ujian pertama dari kepemimpinan Kevin Warsh ini seperti apa. Karena ini memang tidak bisa dilepaskan dengan apa yang terjadi di Amerika. Berarti kalau dengan logika itu kita yang rugi dong, artinya ketika mereka lebih banyak menarik dolarnya. Tentu setiap negara memiliki kepentingan ya. Mengapa Amerika menaikkan suku bunga? Dan mengapa kita kemarin harus mempertahankan dan sekarang juga menaikkan suku bunga? Dan Bank Indonesia kalau kita lihat polanya saat ini, selama ini adalah dia ahead the curve, selalu mendahului apa yang dilakukan atau diputuskan oleh the Fed. Dan ini memang selama ini terbukti. Begitu Bank Indonesia mempertahankan, the Fed juga mempertahankan. Bank Indonesia bergerak, mereka juga bergerak. Artinya kajian Bank Indonesia sudah mengarah ke sana. Jadi kalau kami publik kemudian mengutip apa yang BI katakan, Juli kisarannya adalah 16.200 sampai 16.800. Itu menjadi masuk akal menurut Anda? Bank Indonesia memiliki
assessment untuk kemudian Gubernur Bank Indonesia Pak Peri Warjio menyebutkan angka tersebut. Tentu beliau memiliki assessment, kajian terhadap apa yang terjadi, apa yang dilakukan BI, kemudian juga ekspektasi transmisi kebijakan moneter dengan apa yang diputuskan saat ini, kemudian juga ada lingkungan eksternal akan seperti apa, dan seasonal condition, faktor-faktor musiman seperti musim haji sebentar lagi berakhir, kebutuhan dolar juga akan menurun, kemudian juga tentu disertai dengan dampak yang diharapkan dari kebijakan fiskal seperti langkah pemerintah untuk mengurangi kebutuhan dolar, katakanlah melalui pengurangan impor bahan bakar minyak, itu juga mulai menunjukkan hasilnya. Itulah. Mungkin bisa saya bantu kalau soal itu, Bram. Ketika dirancang bulan Juli 16.800 sampai dengan 17.200, itu karena pembayaran dividen sudah selesai. Ya, betul. Jadi yang disebut dengan seasonal tadi, salah satunya. Jasanya sudah selesai. Karena dia akan berakhir di Juni. Di Juni, pembayaran dividen dan haji selesai tadi. Di Juni. Ya. Ada problem akut di dalamnya. Apa itu problem akutnya? Neraca jasa kita negatif. Nah, ketika tadi ada penjelasan tentang bagaimana Bank Indonesia ahead the curve, satu langkah di depan gitu ya. Itu sebenarnya bisa terlihat pada biaya yang diambil. Nah, biaya yang diambil adalah rata-rata dalam hitungan saya 2,1 miliar US dollar per bulan. Sehingga dampaknya kelihatan devisa ambruk. Menurun dia dari 154 ke 146. 8,4 selama sekian bulan, 2,1. Tetapi memang ketika dihitung, ketika kebutuhan dolar sudah berkurang di dalam negeri, ya mau tidak mau rupiah membaik. Nah, ketemu masalahnya di situ. Pertama, masalahnya kebebasan repatriasi. Itu bagian dari Undang-Undang 507. Kalau Anda sudah membatasi diri pembelian dolar per orang tanpa underlying transaction 25.000, kenapa Anda kemudian juga tidak membatasi modal lalu lintas devisa sisi nilai tukar dengan posisi repatriasi? Nah, di situ kata kuncinya tidak ketemu yang Anda sebut sebagai bauran kebijakannya. Nah, pada konstruksi seperti itu fiskalnya tetap ketekan apa? Anda harus tetap impor energi kok 1 juta barel per hari. Anda masih tetap impor soal sapi, Anda mesti impor soal telur, Anda mesti impor soal susu. 9 oke lah, Anda selesai. Tapi kan 3 nggak bisa. Itu kebutuhan pokok. Itu tetap namanya dalam bahasa ekonomi cost push inflation terjadi. Inflasi dorongan biaya muncul. Disitulah masing-masing, masuk dalam bauran, apakah memang dugaan prediksi atau let's say kita sebut proyeksi. Proyeksi 16.800 per Juli bisa kita jawab dengan efektivitas dari fiskal dan efektivitas dari kenaikan suku bunga. Di tengah yang namanya di sana di Amerika sendiri itu dalam pertempuran yang amat sangat tajam. Nah, ini bukan mainan biasa. Pergeseran misalnya renewable sama fosil itu nggak sederhana. Itu masuk juga dalam kata kunci supply chain strategic. Karena sekarang orang ribut semuanya dalam supply chain strategic berkaitan dengan pengembangan. Kalau begitu saya masuk, kita Indonesia dengan satu langkah tadi itu sudah selesai atau kemudian akan sangat bergantung pada internal the Fed tadi? Pasti tergantung. Kenapa? Anda bayar pakai dolar. Anda melakukan tadi 1 juta barel, Anda tetap pakai dolar. Anda impor sapi pakai dolar. Anda impor kedelai pakai dolar. Anda impor bawang putih pakai dolar. Gitu ya. Nah, di sini saya bilang, walaupun sekarang mereka sudah melakukan local current settlement. Local current settlement itu. Nah, yang kedua, mereka sudah menggunakan KRIS. What's the point? Poinnya adalah local current settlement dengan KRIS ini mengurangi ketergantungan pada dolar. Dan berarti secara logika harusnya kita bisa menguat pada bulan-bulan itu ya? Harusnya begitu. Dengan proyeksi kayak gitu tadi. Baik. Saya kembali ke Pak Roy. Jadi artinya dengan kondisi ini, retail menganggap tengah tahun akan menjadi penentu atau sebetulnya kondisi ini akan semakin parah? Iya, kita lihat sekarang justru dari faktor-faktor yang lain, misalnya harga plastik juga meningkat. Akibat kejadian geopolitik. Nafta itu pasti naik. Semua makanan minuman kan dibungkus dengan plastik. Ada hal-hal lain. Kemudian juga kita tahu ongkos transportasi logistik juga naik. Nah, jadi ini ada dampak yang lain yang akan juga menekan harga sehingga pada akhirnya konsumen harus membayar lebih. Nah, oleh karenanya memang tadi yang disebutkan oleh Pak Iksanuddin bahwa memang bagus market confidence itu yang selalu diangkat oleh pemerintah, tapi tetap harus dilihat mitigasinya bagaimana yang di bawah. Yang di market itu gimana realnya. Betul sekali. Diskresinya bagaimana.
kontingensinya bagaimana? Karena di atas selalu dalam posisi positif optimis, tetapi di kasir, di pasar, di UMKM itu tingkat pembeliannya sudah rendah. Ya kita lihat banyak pasar yang sekarang tutup, ya bukan sesuatu yang rahasia umum. Retail juga kalau memang sudah nggak kondusif ditutup, bukan mati perusahaannya, tapi mengalokasikan daerah lain ataupun tempat lain dan sebagainya karena memang pembeliannya turun. Nah jadi ini kita perkirakan, kalau sekarang kita masih pakai barang-barang yang kita simpen barangnya dari beberapa bulan yang lalu. Dari 2-3 bulan lalu. Tapi ketika kita bicara mengenai 3 bulan ke depan, ketika harga plastik sudah naik 40-50%, kemudian kita bicara juga ketersediaan barang dan kestabilan harga yang masih fluktuasi, kalau menurut kami katakan masih fluktuasi ya, ketersediaan barang dan kestabilan harga itu dua hal yang dikejar oleh masyarakat. Nah pasti di semester berikutnya akan lebih tertekan. Kalau menurut kami melihat, jadi kepentingan kami sekarang bukan hanya soal menjual barang, tapi kemampuan dan keberanian masyarakat untuk membeli barang. Oke, berarti hitungan saya antara Juli atau Agustus. Kuartal ketiga. Itu akan menentukan. Kuartal ketiga itu akan menentukan sampai di kuartal keempat atau memasuki semester kedua. Nah kita tahu juga satu sisi DPK kita itu naik ya 13,5 dari 12,7, 12,8 bulan sebelumnya. Artinya apa? Masyarakat lebih indah untuk saving. Yang punya uang. Kalau yang nggak punya uang apa? Ya suffer. Mereka mengurangi porsi perutnya, porsi makannya. Nah itu yang selalu kami sampaikan dalam berbagai kesempatan. Keadaan baik-baik saja itu boleh euforia di atas. Tapi untuk yang di bawah apa konkretnya? Yang realnya. Apakah ada switching dari program prioritas tadi dikatakan? Apakah ada transfer balance langsung directly sehingga bisa dirahasiakan di marginal kita yang 24 juta kemudian kelompok menengah hampir 200 juta, 180 juta. Konkretnya apa? Kalau nggak ada konkret ya kita akan mengalami situasi yang kita nggak inginkan. 2 dan 3 bulan itu akan jadi bentuk. Dan dua kali perlambatan ekonomi maka kita reseskan ekonomi kita. Baik, Pak Roy, saya tangkap. Mas Adi, saya ke Anda. Kita tarik ke politik, jadi artinya saya suka kalimatnya Pak Roy tadi, artinya ketika yang mampu itu menahan, tapi yang tidak mampu mengurangi makannya. Seberapa itu akan berdampak pada kestabilan politik? Ya per hari ini sebenarnya tidak ada resistensi politik yang relatif bisa menciptakan instabilitas ya. Misalnya tidak ada demo, tidak ada protes-protes yang terorkestrasi. Kalau protes di media sosial memang mulai berkembang, terutama di X. Tapi di TikTok dan di IG itu perdebatan terlampau landai. Yang ingin saya katakan adalah bahwa nilai tukar rupiah yang dianggap cukup melengah terhadap dolar, dalam banyak hal memang mengurangi konsumsi masyarakat. Saya kebetulan ada sejumlah warung Madura. Jadi kalau setiap orang beli 5 item, hari ini bisa 3 ataupun 2. Tapi penurunan itu ada? Penurunan ada. Saya bertanya ke mereka, ini sebagai antisipasi. Mereka memang saving dalam kondisi di mana rupiah itu meremah. Tapi bahwa mereka day to day berbelanja untuk kebutuhan hari-hari, ya. Apa yang disebut oleh Pak Roy mengurangi porsi konsumsi memang betul. Karena masyarakat kita itu cukup memahami bahwa kondisi global hari ini itu tidak baik-baik saja memang. Dan berdampak secara signifikan. Nah yang kedua, kita juga mendengarkan bagaimana elit-elit politik kita itu resistensi terkait dengan situasi yang berkembang saat ini tidak ada. Kemarin kita dengar rapat di DPR yang dihajar itu hanya Gubernur BI diminta mundur. Tapi kebijakan-kebijakan yang lain, misalnya terkait dengan inflasi dan seterusnya, tidak ada yang pernah bicara itu secara signifikan. Yang ingin saya katakan adalah bahwa kondisi kita itu seakan-akan baik-baik saja Pak. Tidak ada mahasiswa demonstrasi, kelompok buruh, kelompok petani. Anda mengatakan seakan-akan. Itu kan ada seperti ada layer di situ. Kondisinya begitu. Alat ukur bagaimana mendeteksi gejolak dan instabilitas itu kalau ada orang yang protes. Ketika ada orang yang turun ke jalan, bentangkan spanduk, pakai toa, dan kemudian menyampaikan protes secara terbuka. Kan itu yang tidak terekspos kepada publik per hari ini sejak adanya gejolak global yang berdampak ke Indonesia. Jadi menurut Anda makanya, tidak akan signifikan berdampak per hari ini belum ada gerakan yang ada signifikan, Mas. Tapi bahwa ada konsumsi masyarakat yang berkurang, ya itu kan tidak bisa dibantah. Misalnya kalau kita melihat, seakan-akan di negara kita itu tidak ada krisis apapun loh. Contoh, ada kebijakan WFH soal efisiensi. Tapi di mall itu banyak betul sekalipun tidak belanja. Orang nongkrong di kafe Pak. Orang nongkrong di kafe dan di mall minimal dia bayar parkir. Dia rela tidak berbelanja tapi dia menikmati hingar-bingar satu kemewahan yang selama ini dia dapati sebelum adanya efisiensi. Jadi itulah yang saya sebut masyarakat kita ini sudah cukup jago untuk melakukan desain dan antisipasi terkait dengan situasi yang berkembang. Tapi itu tadi yang saya katakan bahwa
ini tidak mungkin dibiarkan terus-menerus. Ada upaya-upaya yang signifikan sebenarnya supaya daya beli masyarakat itu bukan hanya tetap terfasilitasi dengan baik, tapi memang daya belinya terus meningkat secara signifikan. Itulah yang saya kira membuat kenapa gejolak-gejolak itu per hari ini tidak pernah muncul ke publik. Nah yang kedua, indikasi yang signifikan terkait dengan protes dan instabilitas politik itu kalau ada kenaikan BBM, terutama BBM yang subsidi. Coba kalau ada kenaikan BBM yang subsidi, ini beda ceritanya. Kalau cuma harga telur naik, tempe naik 2-3 ribu, orang nggak protes, Mbak. Karena mereka itu yang penting adalah dikit-dikit dan untuk dikonsumsi. Tapi beda ceritanya kalau BBM itu dinaikkan, kemungkinan protes-protes jalanan itu akan bermunculan. Pak Iksan, saya minta komentar Anda. Jadi artinya benarkah ya kita seakan-akan tadi aman-aman saja sebetulnya dengan daya beli dan juga habit yang berubah ternyata? Itu ilusi demokrasi penjelasannya. Saya suka frasa itu. Jadi real. Jadi memang kajiannya bergeser protes dari jalanan ke media sosial, itu gambaran perubahan perilaku. Tapi pada saatnya saya kebetulan membuat 17 variabel peristiwa 98. Ada 17 variabel. Salah satu variabelnya tadi yang disebut tadi. Apa pemicunya? Pemicunya adalah social distrust yang memunculkan social riot. Atau kita sekarang lagi di mana? Atau jangan-jangan mengarah ke sana atau memang belum? Tadi makanya kalau Roy bicara sektorial, kajian sektorial dengan fiskal dan moneter itu memang dia harus dalam satu kesatuan untuk melihat apakah memang pemerintah cukup antisipatif apa enggak melihat situasi. Nah, dalam pandangan saya, ketika ini kebetulan artikel saya, ketika pemerintah mampu menyelesaikan soal beras, ketika pemerintah mampu menyediakan soal beras dan kemudian pemerintah mengumumkan bahkan dalam pidato 20 Mei, kami sudah mencapai prestasi beras, sudah swasembada. Saya nggak ngerti istilah swasembada. Yang saya tahu adalah ada 3 istilah, ketahanan, kemandirian, kedaulatan. Buat saya yang sudah terjadi adalah ketahanan, sedikit mendekati kemandirian seperti saya bilang di ruangan ini, gitu ya. Nah, kalau ngambilnya klasifikasinya ketahanan menjelang kemandirian pada beras dan kemudian tadi disebut oleh Adit ada 9 yang lain, maka sesungguhnya dalam perspektif kebutuhan pokok pangan selesai. Tapi Anda tidak selesai untuk kebutuhan energi, Anda tidak selesai untuk kebutuhan keuangan. Nah itu saling terkait. Jadi sektorilnya di pangan tapi sektorilnya di energi tidak. Bergeser kita ke fiskal. Fiskal masih nggak benar. Alokasinya dan stabilisasinya kacau. Bergeser kita ke moneter. Moneternya masih nggak benar. Salah satu indikatornya apa? Ketika Roy tadi menjelaskan bagaimana situasi sektorial kayak gitu, itu sesungguhnya terindikasi juga dengan yang namanya undisbursed loan. 2.527,46 triliun. Itu menggambarkan yang namanya para pengusaha, nanti dulu lah gue belanja. Itu pengusaha ya, bukan masyarakat ya? Tapi kan dampaknya akhirnya kena si pengusaha. Tahu dampak lebih keras lagi ke siapa? Dengan naik sekaligus diikuti yang namanya kenaikan by rate. UMKM, sudahlah dia terkena NPL 4,6, dia makin susah menghadapkan aset kredit karena suku bunga naik, lalu kemudian juga dia berhadapan dengan yang namanya daya beli masyarakat yang menurun. Artinya permodalan UMKM juga akan sangat bermasalah. Bukan cuma sekedar permodalan, produktivitas dan penyediaan barangnya juga bermasalah. Akibatnya yang masuk ke kantongnya bermasalah. Apa yang terjadi? Pukulan daya beli, pukulan pendapatan. Itu yang mestinya kita lihat. Artinya dalam bahasa saya sederhana begini. Ketika situasi politik bisa mereka kendalikan, karena sudah terjadi ilusi demokrasi, maka persoalan besarnya adalah bagaimana Anda ngebangun efektivitas kebijakan pada 3 hal. Moneter, fiskal, sektorial. Sektorial ini Anda tidak bisa atasi. Kenapa? Karena dia berdampak pada posisi terkonsentrasinya resources base dan production base. Betul. Itu pendekatan berikutnya. Baik, menarik. Ini akan saya tanyakan ke Mas Rizal Nova. Jadi artinya benarkah ilusi demokrasi itu ada di sosial media? Tapi usai jeda berikut ini, Mas Nova, kami akan jeda terlebih dahulu dan kami persilakan pada Anda yang menonton kami dari kanal YouTube CNN Indonesia untuk bisa meninggalkan pertanyaan maupun pernyataan yang akan kita bahas dengan 5 orang narasumber yang ada di studio. Tetaplah bersama kami di Prime Plus.